Halo guys, balik lagi sama gue Adi di channel Capek Nganggur. Karena karena nganggur itu adalah capek ya, capek banget lah pokoknya nganggur ya. Buat teman-teman semua ya tau lah ya, kalau udah lama nganggur atau bahkan baru nganggur pun terasa capek banget gitu ya. Oke, buat teman-teman gini, gue mau bahas sesuatu yang cukup menarik sih kali ini gitu ya. Nah, apa sih yang menurut gue menarik kali ini itu adalah seberapa seru kerja dan keunikan kerja di startup tuh kayak gimana, di perusahaan startup tuh kayak gimana ya, perusahaan anak muda lah kalau gue nyebutnya kayak gitu ya, perusahaan milenial. Oke. Itu dari beberapa tahun yang lalu tuh udah booming banget dan bisa dibilang itu primadona ya, primadona bahkan gue rasa banyak sih yang kalah gitu pamornya sama perusahaan startup tuh. Gue banyak banget kayak misalnya mau itu FMCG, sektoral, 123 ataupun PNS, BUMN. Gue rasa kalah sih sama startup. Gue rasa menurut gue sih, gue nggak tahu, belum pernah mengadakan survei juga, gue belum pernah baca artikelnya juga, tapi menurut apa yang gue lihat dan observasi, startup itu sekarang yang lagi primadona banget. Semua orang pengen kerja di startup, gue rasa ya, dari yang baru lulus sampai yang udah punya pengalaman itu pengen banget kerja di startup. Oke. Kita punya startup gede banget di Indonesia ya. Gue rasa teman-teman juga udah tahu kayak produk lokal kita, Tokopedia, Bukalapak, kemudian juga Gojek, itu kan udah gede banget ya. Startup gede yang dari kita punya gitu ya, kita lokal punya yang udah go internasional kayak gitu. Jadi kayak bangga banget kita punya startup yang bahkan mereka start itu udah di kantor tadi. Oke, teman-teman, kita masuk aja langsung ke materi gitu ya. Apa sih serunya gitu ya kerja di startup? Gue punya 5 fakta keseruan kerja di startup, dan ini adalah menurut gue ini adalah 5 hal yang bikin orang-orang tuh pengen banget kerja di startup, dan uniknya itu menurut gue tuh emang terjadi gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah culture atau cara kerja mereka atau budaya kerja mereka itu dalam hal ini menurut gue ini hasil rangkuman gue pribadi ya. Kalau seandainya teman-teman dapat referensi lain di luar sana, it's okay, karena ini pendapat pribadi saya aja. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah yang, kemudian yang kedua adalah fun, yang ketiga adalah kreatif. Yang itu ya muda gitu ya, diisi sama orang muda, cara kerjanya muda, cara muda gitu, yang cepat, energik, dan nggak banyak ngeluh lah, nggak banyak nunda-nunda. Jadi enak, seru kerjanya, pola kerjanya, cara kerjanya seru. Kemudian yang kedua adalah fun. Fun itu ya karena muda ya, jadi kayak ya lu suka bercanda, lu jokes lu masih masuk, terus kayak obrolan lu juga masih masuk, jadi kayak masih seru banget lah. Banyak game juga biasanya ya di tempat-tempat kerja itu. Kemudian banyak event, ya seru lah. Jadi itu juga bikin culture mereka jadi bagus. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas. Jadi culture mereka tuh bukan cenderung ya, rata-rata tuh emang menonjolkan ada kekreativitasan. Nah, dari kreativitas ini kayak pola pikir kita, cara kerja kita, cara berpikir, cara mengambil keputusan dan lain sebagainya itu dibikin sekreatif mungkin dan out of the box gitu kan. Oke. So, berarti yang pertama adalah culture, yang kedua itu adalah tempat kerja ya, lokasi kerja itu apa ya, kayak kantornya lah, itu yang pasti sih seru banget. Konsepnya itu pasti kekinian, instagramable, cenderung ke lebih ke kayak rumah atau kafe gitu ya, yang menimbulkan pola pikir dan cara berpikir, kreativitas kita itu benar-benar muncul gitu ya. Jadi tempat itu division untuk kita sebagai karyawan itu bisa berpikir secara kreatif, bekerja secara kreatif, dan tidak itu aja kerjanya. Dan itu enak banget, kantornya enak banget. Jadi teman-teman bisa
Oke, kemudian yang ketiga itu adalah pakaian. Pakaian itu bebas, nggak ada aturan ya. Yang penting lu pakai baju deh kayak gitu. Oke, jadi lu mau pakai kaos, pakai jeans, pakai sneakers, bebas. Lu mau pakai batik, mau pakai celana formal, pakai sepatu formal pun it's okay, nggak ada masalah. Jadi kalau lu mau main atau lu mau hangout atau lu mau pacaran sebalik kerja, itu lu nggak perlu ganti baju gitu ya. Kalau umpamanya yang pakai seragam gitu kan, ya kayak pakai kemeja terus gitu, terus pakai batik terus, atau memang ada kantor yang pakai seragam kayak gitu kan, lu kayak mau pulang kerja mau main tuh kayak gimana gitu kan rasanya. Tapi kalau di startup tuh bajunya bebas. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah gaji ya. Gajinya itu menurut gue cukup besar ya, dan gue pribadi bilang sih ini merusak pasaran banget sih menurut gue, karena fresh graduate aja gajinya bisa wow luar biasa banget gitu ya. Jadi kenapa sih orang pengen kerja di startup ya, salah satunya adalah gajinya gede. Tapi jangan salah, gajinya ini juga kita harus memberikan effort yang luar biasa atas apa yang dibayarkan. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir adalah ilmu ya. Ini khusus buat orang-orang yang pengen belajar, oke, yang suka belajar, yang mau belajar. Karena di startup itu biasanya karyawannya nggak banyak, sedikit karyawannya. Kenapa gue bilang sedikit? Karena ya dia perusahaan baru gitu ya. Ya lo budget yang impact. Ya mendingan gue bayar mahal satu orang tapi bisa ngerjain 5 pekerjaan gitu ya, 2 pekerjaan, 3 pekerjaan. Jadi multitasking itu penting banget kalau di startup. Dan ilmu lu banyak banget dapet ilmu, gue yakin banget gitu ya. Karena di startup itu ya udahlah, nggak ada birokrasi yang bertele-tele, lu hajar aja, lu bisa direct report langsung ke sini. Wah, itu seru banget dan ilmu lu banyak banget. Dan lu bisa belajar tentang kayak gimana manage kerjaan lu, manage waktu. Kemudian lu juga bisa belajar tentang decision maker, whatever your position gitu ya, your level, nggak peduli ya. Jadi emang kita tuh di startup itu dipaksa untuk jadi orang yang memang cepat bekerja, cepat mengerti, cepat paham, cepat pintar, dan semuanya cepat. Oke. Nah, dari 5 hal itu menurut gue itu adalah faktor kenapa sih teman-teman banyak banget yang pengen kerja di startup gitu ya. Siapa sih yang nggak mau kerja di Tokopedia? Siapa sih yang nggak mau kerja di Gojek? Siapa sih yang nggak mau kerja di Bukalapak dan lain sebagainya gitu ya. Oke, semoga info ini bermanfaat gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman, gue tau lah lu pasti pengen kerja di startup karena hal ini gitu ya. Tapi ingat, apa sih yang bisa lu kasih ke perusahaan itu gitu ya? Itu yang tetap lu harus punya gitu ya. Karena yang pernah gue sampaikan di vlog sebelumnya, karena interview itu adalah poinnya cuma satu, lu melamar kerja itu poinnya cuma satu, lu bisa ngasih apa ke perusahaan ya. Apa yang bisa lu sampaikan ke perusahaan itu sehingga perusahaan itu bisa jadi ya, kalau gue nggak mempekerjakan lu, kalau gue hire lu bisa bikin perusahaan ini jauh lebih baik dari yang sekarang. Nah, itu poinnya. Jadi jangan cuma lu berpikir gue pengen kerja di startup karena di startup gajinya gede, bajunya bebas, kantornya enak, culture-nya enak, kemudian ilmunya banyak. Jangan cuma kayak gitu, tapi lu harus siapin juga gitu ya. Lu harus siapin, yang pertama adalah keahlian lu gitu ya, buat teman-teman fresh graduate ataupun yang sudah berpengalaman. Keahlian kalian itu nomor satu banget gitu ya. Dan itu harus up to date gitu ya. Jangan, karena gini loh, kayak apa ya namanya ya, sistem deh. Contohnya sistem A dulu itu kepake, sekarang belum tentu kepake. Jadi gampang gini, kalau contohnya di HRD itu adalah dulu tuh kita ada zaman dulu tuh kalau umpamanya di perusahaan sektoral atau di pabrik gitu ya, itu absennya masih pakai cekklok gitu ya, cekklok gitu ya. Nah, sekarang itu yang kayak gitu tuh udah nggak relevan, udah nggak kepake, diganti sama HRIS kayak gitu. Jadi kalian harus up to date. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah attitude. Walaupun lu masih muda, walaupun lu punya skill yang luar biasa, tapi kalau punya attitude lu nggak kekontrol, lu nggak punya attitude yang bagus ya percuma gitu ya. Oke, jadi lu tetap harus punya attitude yang bagus, sikap yang bagus. Jadi jangan semena-mena gitu ya, karena ya ngerasa lu, wah gue pinter nih, gue bisa nih, gue jago, gue nggak peduli gue kalau seandainya dipecat dari perusahaan ini dan lain sebagainya, ya nggak bisa kayak gitu bro. Gitu. Kemudian yang ketiga, riset sih. Yang ketiga itu adalah riset. Selain lu meningkatkan keahlian lu ya kan, ngasah dan terus, selain lu juga terus menjadi orang yang baik, berattitude yang baik, lu juga harus riset. Oke. Lu tuh sebenarnya bisanya di mana sih? Di posisi apa? Kemudian di perusahaan level apa? Kemudian lu masuk ke industri apa? Kayak gitu. Jangan sampai lu memaksakan keinginan lu tapi sebenarnya lu nggak match di situ gitu ya.
Oke, jadi 3 hal itu lo harus punya untuk lo join ke perusahaan, bukan cuma startup ya, semuanya, semua perusahaan lo harus punya kayak gitu. Oke, thank you, itu aja. Teman-teman semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian share ke semua media sosial kalian, ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian atau dunia ini tahu bahwa nganggur itu capek, dan di channel Capek Nganggur itu banyak materi-materi yang bagus. Oke, terus juga like setiap konten, setiap video yang ada. Kemudian jangan lupa support terus channel ini supaya channel ini terus bisa berkembang. Oke, thank you semuanya. Salam Capek Nganggur, karena nganggur itu